Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Saya akan menyampaikan tema pada hari ini, yaitu tentang Islam dan iptek. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, pandangan Islam serta dampak positif dan negatif perkembangan iptek. Pengertian ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan pancaindera, ilustrasi, dan firasat. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasikan, diorganisasi, disistemasi, dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan kebenaran objektif setelah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Dalam kajian filsafat, setiap ilmu membatasi diri daripada satu bidang kajian. Karena seorang yang dapat memperdalam ilmu tentu disebut sebagai spesialis. Sedangkan orang yang banyak tahu tapi tidak memperdalam disebut generalis. Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan dalam sudut pandang budaya dan teknologi. Merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral, akan tetapi dalam situasi seperti ini, teknologi netral lagi memiliki potensi yang merusak dan potensi kekuasaan. B. Pandangan Islam serta dampak positif dan negatif perkembangan iptek. Dengan uraian secara deskriptif di atas, maka judul makalah ini adalah dapat didekatkan agak menjadi lebih jelas yang menghubungkan antara ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agama Islam banyak memberikan penegasan mengenai ilmu pengetahuan baik secara nyata maupun tersamar, seperti yang disebut dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya sebagai berikut: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang beriman ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya sebagai berikut: sama-sama dari kelompok yang beriman, maka Allah akan masih meningkatkan derajat bagi mereka, ialah mereka yang berilmu pengetahuan. Orang berilmu pengetahuan berarti menguasai ilmu dan memiliki kemampuan mendapatkan dan menjelaskannya. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan perlu antara lain adanya sarana tertentu, yakni disebut berpikir. Jelasnya berpikir pada dasarnya merupakan salah satu proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, apabila ada Al-Quran sering-sering disebut dengan kata berpikir atau berpikirlah, dalam arti langsung maupun dalam arti sindiran, dapat kita artikan juga sebagai perintah untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran dan hadis, sangat banyak ayat-ayat yang menerangkan hubungan tentang ajaran Islam dan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan yang kita sebut iptek. Hubungan tersebut dapat dibentuk semacam perintah yang mewajibkan, menyuruh,
mempelajari pernyataan-pernyataan bahwa ada yang berbentuk sindiran. Kesemuanya itu tidak lain adalah penggambaran betapa eratnya hubungan Islam dan iptek sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan atau dengan yang lain. Tegasnya hubungan antara Islam dan iptek adalah sangat erat dan menyatu. Dalam pandangan Islam, iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Hal ini tercover dalam surat Arad ayat 11, yaitu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Al-Quran telah mendorong manusia untuk berteknologi supaya kehidupan mereka meningkat. Upaya ini harus merupakan rasa syukur atas keberhasilan dan merubah nasibnya. Dengan perkataan lain, rasa syukur atas keberhasilan dimanifestasikan dengan mengembangkan terus keberhasilan itu, sehingga dari waktu ke waktu keberhasilan itu akan selalu meningkat terus. Pada masa Nabi Muhammad ada penemuan-penemuan yang bisa dinamakan dengan iptek, seperti halnya iptek dalam ilmu pertanian. Para sahabat Nabi pernah melakukan pembuahan buatan pada pohon kurma. Lalu Nabi menyarankan agar tidak usah melakukannya. Kemudian ternyata buahnya banyak yang rusak dan setelah itu dilaporkan pada Nabi. Maka Nabi berpesan, lakukanlah pembuatan, kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian. Dalam Al-Quran disebut juga secara garis besar tentang teknologi, yaitu tentang kejadian alam semesta dan berbagai proses kealamiannya, tentang penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia yang didorong hasrat ingin tahu, dipacu akalnya untuk menyelidiki segala apa yang ada di sekelilingnya. Meskipun Al-Quran bukan buku kosmologi atau biologi atau sains pada umumnya, namun Al-Quran jauh lebih dari pembicaraan teknologi. Iptek merupakan ilmu yang mempelajari atau mendalami tentang teknologi iptek, hal yang sedang berkembang, terutama dalam era revolusi industri ini, yang dimana masyarakat dunia maupun Indonesia sudah banyak yang memakainya. Teknologi kegiatan sehari-hari, tetapi iptek juga memiliki dampak negatif dan positif, dapat merugikan dan menguntungkan kehidupan manusia. Dampak negatif perkembangan iptek terhadap Islam. 1. Iptek dapat merusak moral seseorang, yang dimana konten-konten yang berada di dalam internet dapat merusak moral seseorang. Contoh seperti pornografi dan cybercrime. 2. Selanjutnya, iptek dapat membuat orang menjadi malas. Hal tersebut dikarenakan dengan iptek segala hal yang ada di dunia ini terasa mudah untuk didapatkan. Tidak jarang ada orang yang menjadi bermalas-malasan dikarenakan adanya hal tersebut. 3. Banyaknya perkembangan film yang dibuat oleh Yahudi yang dapat merusak persatuan umat Islam. Hal ini menyebabkan lemahnya iman. Dampak positif perkembangan iptek dalam Islam. 1. Iptek dapat menyediakan pekerjaan kita menjadi lebih mudah. 2. Dengan adanya iptek kita dapat mencari informasi di dunia ini dalam cepat. 3. Dengan adanya iptek kita sebagai umat Islam yang kesulitan membawa Al-Quran, sekarang ada aplikasi Al-Quran yang dapat kita bawa kemana-mana yang dapat membantu sekali. 4. Dan dengan adanya iptek manusia dapat membawa dirinya menuju zaman lebih modern.
Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kiranya jika ada salah dari saya yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.